Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Aprilwanda dengan NPM 23082600049 dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil mind map saya mengenai darah. Darah adalah kendaraan untuk transportasi massal jarak jauh antara sel dan lingkungan eksternal atau di antara sel-sel itu sendiri. Transportasi tersebut sangat penting untuk mempertahankan homeostatis. Darah terbagi menjadi komponen seluler dan non-seluler. Komponen non-seluler pada darah yaitu plasma darah. Plasma darah sendiri mengambil bagian sekitar 55% dari total, dengan 45% lainnya diisi oleh komponen non-seluler. 91,5% dari plasma darah adalah cairan, dengan 7% lainnya adalah protein seperti albumin, globulin, fibronogen, dan protein-protein lainnya. Sisa 1,5% lagi dari plasma darah diisi oleh zat-zat yang larut dalam plasma itu sendiri, misalnya vitamin, elektrolit, nutrien, gas, zat sisa, dan lain-lain. Komponen seluler dari darah terbagi atas 3, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Leukosit sendiri dapat dibagi lagi berdasarkan ada tidaknya granul pada sitoplasmanya. Jika tidak bergranul maka disebut agranular, seperti limfosit dan monosit. Limfosit juga dibagi lagi menjadi limfosit T dan limfosit B. Leukosit dengan granular adalah neutropil, yang merupakan jenis leukosit terbanyak hingga sekitar 60% dari total leukosit. Lalu ada eosinofil dengan granul yang bersifat asam, serta basofil dengan granul yang bersifat basa. Untuk fungsi komponen darah, setelah mengetahui komponen darah, maka kita akan membahas fungsi dari setiap komponen. Yang pertama adalah plasma darah, yang berperan sebagai pelarut untuk mengangkut banyak zat-zat, molekul-molekul seperti vitamin, gas, dan lain-lain. Plasma darah juga berperan sebagai larutan buffer untuk menjaga pH darah agar tetap dalam rentang 7,35 sampai 7,45. Fungsi lainnya sebagai penjaga tekanan osmotik darah, menutup luka karena mengandung protein fibronogen, mengangkut zat sisa, metabolis, serta mengangkut hormon-hormon. Pada komponen seluler, eritrosit secara garis besar berfungsi sebagai media transport dari oksigen dan karbon dioksida. Fungsi leukosit sebagai sistem pertahanan tubuh, serta fungsi trombosit sebagai media untuk menutup luka. Komponen seluler darah dibentuk melalui proses yang disebut hematopoiesis, di mana pembentukan darah dibagi menjadi mielopoiesis, yang merupakan jalur di mana sebagian besar darah terbentuk, yaitu dari sel progenitor atau sel induk mieloid, yang diferensiasi menjadi eritrosit, eosinofil, basofil, neutropil, eritrosit, monosit. Sedangkan jalur lain yaitu limfoesis dengan sel progenitor limfoid yang khusus menghasilkan limfosit. Perkembangan limfosit terjadi di 2 tempat. Limfosit B bertumbuh dalam jaringan limfoid, sementara limfoid T bertumbuh di kelenjar timus. Membahas sedikit tentang sistem limfatik yang menjadi tempat di mana limfosit berkembang. Sistem limfatik mempunyai beberapa fungsi, diantaranya 1. Mengumpulkan dan mengembalikan cairan interstisial termasuk protein plasma ke darah, sehingga membantu menjaga keseimbangan cairan. 2. Mempertahankan tubuh terhadap penyakit dengan memproduksi limfosit. 3. Menyerap lemak dari usus dan membawanya ke darah. 4. Menghilangkan zat beracun dan puing-puing seluler dari jaringan setelah infeksi atau kerusakan jaringan. 5. Pembuluh darah bening mengontrol kualitas aliran cairan dengan menyaringnya melalui kelenjar getah bening sebelum kembali ke sirkulasi. Maka dari itu, cairan tubuh akan bersirkulasi ke sistem peredaran darah normal dan juga ke sistem limfatik. Sistem imun dominan untuk bersirkulasi ke sistem limfatik guna membunuh patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh.
Untuk mekanisme kerja darah, masing-masing komponen darah memiliki mekanisme kerja yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya eritrosit bekerja dengan cara pertama, hemoglobin berikatan dengan oksigen yang dihirup membentuk oksihemoglobin. Kedua, perjalanan melalui arteri sampai mencapai jaringan kapiler. Ketiga, oksigen dilepaskan. Keempat, karbon dioksida dari jaringan berikatan dengan hemoglobin membentuk deoksihemoglobin. Kelima, perjalanan melalui darah vena ke jantung dan kemudian ke paru-paru. Keenam, karbon dioksida direalisasikan dari hemoglobin sebagai gantinya untuk dosis baru oksigen. Kemudian leukosit sebagai sistem imun bekerja dengan cara apabila terhadap patogen yang masuk atau terjadi nekrosis dari jaringan tubuh, maka leukosit akan menghampiri sumber masalah peradangannya dengan cara menembus dinding pembuluh darah yang disebut sebagai diapedesis, yang kemudian akan berinteraksi dan menangkap puing-puing seluler, partikel, serta mikroorganisme asing. Lalu, trombosit bekerja sesuai fungsinya untuk menutup apabila terjadi luka, dengan urutan terjadinya adesi atau perlekatan antar trombosis, lalu terjadi agregasi atau pengumpulan trombosit dan kemudian luka akan tertutup. Darah yang dapat dirombak adalah eritrosit, di mana setiap 120 hari leukosit yang sudah tua akan terdegradasi, di mana eritrosit yang dapat terbentuk dari hemoglobin akan terpecah menjadi heme dan globin. Globin ini akan digunakan kembali untuk membentuk eritrosit baru, sedangkan heme akan dipecah menjadi karbon monoksida, besi, atau Fe, biliverdin, atau perofin. Perofin ini selanjutnya akan diubah menjadi bilirubin, lalu menjadi urobilinogen yang mewarnai urin dan sterkobilin yang mewarnai feses. Ini referensi yang saya dapatkan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.